Pernah kepikiran nggak gimana sih kehidupan pertama di bumi ini bisa ada? Apa ini murni hasil dari proses alamiah yang berjalan begitu saja atau jangan-jangan ada campur tangan lain? Yuk kita telusuri bareng sebuah argumen yang mencoba menjawab pertanyaan raksasa ini pakai logika ala detektif. Kutipan ini seolah-olah bilang nggak usah cari yang aneh-aneh. Buktinya tuh udah ada di sekitar kita setiap hari dalam hal-hal yang biasa. Pertanyaannya sekarang adalah kita bisa ngebacanya nggak? Oke, untuk ngebantu kita ngerti gimana cara kita ngenalin sebuah pesan, sumber yang kita bahas ini ngasih cerita yang sederhana banget. Ceritanya tentang anak remaja, namanya Johnny, dan semangkuk sereal. Pas dia lihat mangkuknya, ternyata huruf-hurufnya itu nggak acak. Ada tulisannya, buang sampah ibu. Wah, jelas banget kan? Dia langsung tahu, ini bukan kebetulan, ini pasti pesan dari ibunya. Nah, dari contoh sepele ini, muncul pertanyaan yang fundamental banget. Mungkin nggak sih proses alam kayak angin atau gempa bumi gitu, bisa nyusun pesan yang spesifik kayak gitu? Akal sehat kita kayaknya langsung bilang nggak mungkin deh. Sekarang, ini bagian yang seru. Gimana kalau kita coba jadi detektif? Sumber ini ngajak kita buat pakai prinsip-prinsip forensik untuk menyelidiki asal-usul kehidupan. Sama kayak detektif di tempat kejadian perkara. Alat utamanya itu namanya prinsip keseragaman. Gampangnya gini deh, hukum alam yang berlaku sekarang, ya sama aja dengan yang berlaku di masa lalu. Jadi apa yang kita lihat hari ini, bisa jadi kunci buat ngebuka misteri masa lalu. Prinsip ini tuh ngebantu kita ngebedain dua jenis penyebab yang beda banget. Di satu sisi ada proses alam yang nggak punya tujuan, kayak erosi yang membentuk lembah. Di sisi lain ada tindakan yang jelas-jelas datang dari pikiran cerdas, kayak nulis buku atau bikin resep masakan. Lihat deh gambar ini, jelas banget perbedaannya. Kita semua tahu Grand Canyon itu terbentuk karena erosi, proses alami selama jutaan tahun. Tapi Mount Rushmore, pernah nggak kita lihat angin atau hujan gitu aja ngukir wajah di gunung? Nggak pernah kan? Itu pasti butuh pemahat, butuh kecerdasan. Jadi, kalau kita pakai prinsip keseragaman tadi, argumennya jadi kuat banget. Kita bisa nyimpulin kalau Mount Rushmore itu ya hasil dari tindakan cerdas. Kenapa? Ya karena pengalaman kita sehari-hari selalu bilang begitu. Kita belum pernah lihat yang sebaliknya. Oke, sekarang gimana kalau logika yang sama persis ini kita terapkan ke sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu cetak biru kehidupan itu sendiri, DNA. Kunci argumennya ada di konsep yang namanya kompleksitas spesifik. Maksudnya apa tuh? Ini bukan cuma rumit doang loh, kayak pola kristal salju, tapi kerumitan yang punya makna atau fungsi tertentu. Coba bayangin bedanya antara barisan huruf acak sama kalimat di buku. Nah, kalimat itulah yang punya kompleksitas spesifik. Dan itu dianggap ciri khas dari kecerdasan. Menurut sumber ini, DNA itu bukan sekedar zat kimia biasa. 4 huruf kimianya, A, T, C, dan G, itu beneran berfungsi kayak bahasa. Isinya itu instruksi, kode, atau software buat ngebangun dan ngejalanin semua makhluk hidup. Ini adalah informasi. Biar kebayang seberapa banyak informasinya, coba deh pikirin ini. DNA dari satu ameba yang katanya sederhana itu kalau dicetak bisa ngisi 1000 set lengkap ensiklopedia Britannica. 1000! Itu informasi yang padatnya luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau pengalaman kita selalu menunjukkan bahwa informasi spesifik itu datangnya dari kecerdasan, terus gimana dong dengan pesan yang panjangnya setara 1000 ensiklopedia yang ada di dalam DNA? Apa penyebabnya? Tapi kan sering ada yang bilang, kalau dikasih waktu yang cukup lama dan ada faktor kebetulan, apa aja bisa terjadi. Nah, sumber ini juga ngebahas argumen itu. Penulisnya nggak setuju kalau waktu dan peluang bisa jadi pencipta. Katanya, waktu itu malah bikin semua jadi berantakan. Itu hukum alam loh. Dan peluang atau kebetulan itu kan bukan sebuah kekuatan, itu cuma kata yang kita pakai kalau kita nggak tahu apa penyebab sebenarnya. Argumen ini ngubah cara kita mandang perdebatannya. Jadi, ini bukan soal agama lawan sains, tapi lebih ke mana sih interpretasi sains yang lebih baik, mana yang lebih konsisten dengan bukti. Intinya gini, semua orang, termasuk ilmuwan, itu punya asumsi dasar di kepalanya sebelum lihat bukti. Jadi perdebatannya itu sebenarnya soal asumsi mana yang paling nyambung sama bukti-bukti yang kita lihat di alam. Contohnya gini, dan ini menarik banget. Ternyata, sains itu sendiri berdiri di atas keyakinan-keyakinan filosofis yang nggak bisa dibuktikan oleh sains. Sains pakai logika, tapi nggak bisa ngebuktiin kalau logika itu valid. Sains juga nggak bisa nentuin mana yang baik dan buruk secara moral kan?
Jadi, kesimpulan dari argumen ini adalah kalau kita pegang teguh pandangan naturalisme yang percaya kalau alam itu satu-satunya yang ada, itu bukan hasil permulaan ilmiah, tapi sebuah pilihan filosofis. Itu asumsi yang kita buat sebelum kita lihat buktinya, yang otomatis ngebuang kemungkinan adanya penyebab cerdas dari awal. Pada akhirnya, argumen ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Setelah melihat pesan di serial, ukiran di gunung, dan kode di dalam sel kita, kira-kira kesimpulan mana yang butuh lompatan keyakinan lebih besar? Coba deh Anda renungkan.